Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Shallallahul adzim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Wasyukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadul liyaumir rahim, bersiap-siap untuk diri kita ketika nanti kita hidup di alam yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Allah telah menjelaskan dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12 dari tahun Hijriah. Bulan Zulhijjah mengingatkan kembali kepada kita akan teladan sepanjang zaman yang mendapatkan gelar Qalilullah, kekasih Allah, yang mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan putranya yang menjadikan pelajaran bagi kita akan arti cinta segitiga yang sejati antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pada kali ini, masih di bulan Zulhijjah, kita mengingat kembali, meladani akan kisah teladan yang abadi sepanjang masa, yaitu Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Di lagu yang pertama yang kita teladani akan
integritas teologis Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak masa muda sampai masa tua, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang luar biasa. Dengan kesabarannya semuanya mampu dijalaninya, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lam yakun minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Integritas inilah sangat penting bagi kita, baik kita sebagai manusia biasa atau kita sebagai seorang pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, kita dituntut berintegritas dengan perilaku akhlak kita yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Perilaku sidik yang berarti benar, amanah yang berarti dapat dipercaya, tablignya artinya menyampaikan, dan integritas orang pemimpin adalah faqih cerdas. Inilah kita semuanya dituntut untuk menjadi pemimpin, karena dalam hadis Nabi setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya untuk beribadah, bagaimana integritas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tauhid uluhiyah yang menyatakan bahwa hanya Allah yang menjadi sembahan kita, maka kita harus menghilangkan ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana integritas kita terhadap tauhid rububiyah yang menyatakan hanya Allah yang esa, maka di sana kita memahami hidup dan mati kita, sukses dan tidaknya kita, kaya dan miskinnya kita, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mempunyai integritas dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah tidak ada lagi kepercayaan hidup dalam diri kita. Tidak ada lagi kebersamaan dalam diri kita. Maka tentunya kita menjadi orang-orang yang jauh dari nilai-nilai agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, integritas teologis Nabi Ibrahim inilah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari terkait tentang tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim sebagai contoh sepanjang masa, sepanjang zaman. Sikap yang kedua yang perlu kita contoh ada sikap kritis. Ketika ayahnya yang membuat berhala-berhala yang menjadi sesembahan terhadap umatnya, maka Ibrahim menghancurkannya itu. Konsekuensi dari itu adalah tentu umatnya membencinya. Bagaimana hubungan Ibrahim terhadap keluarganya, terhadap ayahnya yang membuat patung? Tetap sikap tawadu, sikap rendah hati yang ditanamkan oleh Ibrahim, walaupun berbeda keyakinan atau akidahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sikap yang ketiga yang harus kita teladani adalah tentang kematangan pribadi Nabi Ibrahim. Kematangan ini ditunjukkan dengan kematangan berpikir,
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim berkata, "Anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi mengorbankanmu, maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Di sana mengajarkan kita bagaimana adanya dialog interaktif antara seorang ayah dengan anak-anaknya, bukan serta-merta kemudian menjalankan perintah itu, tetapi bagaimana mengajak anaknya berpikir dan berpendapat. Karena dalam agama kita, anak itu ada kalanya menjadikan musuh bagi kita. Anak itu ada kalanya bisa menjadi ujian, menjadi perhiasan bagi kita, dan anak itu bisa menjadikan pemicu hati bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kematangan pribadi yang didudukkan dengan kematangan berpikir inilah yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kematangan pribadi yang didudukkan pula dengan kematangan jiwa. Ketika perintah itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan disampaikan kepada putranya Ismail alaihissalam, apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al tu'mar. Lakukanlah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kematangan jiwa Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu yang menunjukkan keberhasilan Nabi Ibrahim menghadapi ujian musibah dari Allah SWT adalah Ibrahim selalu menomorsatukan akan perintah Allah SWT. Ibrahim secara totalitas tawakal dan pasrah kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat dermawan. Kematangan pribadi ditunjukkan dengan kematangan sikap. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak mengatakan dirinya salah satu atau satu-satunya nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa, tapi dia mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin, dan insya Allah kau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah tentu kematangan sikap dalam perilaku dan aktivitas kita dalam keseharian kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keteladanan yang keempat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana ada sosok wanita yang sangat luar biasa, yang teguh akan pendiriannya, mengajarkan kepada kita hidup ini adalah gerak dari satu posisi ke posisi yang lain. Pergerakan itu meninggalkan anaknya, meninggalkan yang dicintainya, dan semuanya hanya kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Lari kecil dari bukit Sofa dan Marwah, mengajarkan kepada kita
adalah kita harus bergerak. Kita tidak boleh pasrah terhadap kondisi keadaan hidup kita, tetapi bagaimana kita terus berusaha, karena Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang merubahnya. Kisah Siti Hajar itu tentunya menjadikan kita untuk termotivasi dalam hidup ini, untuk terus merubah nasib kita, merubah kondisi ini ke arah yang lebih baik. Hidup kita, tujuan kita yang memang Allah tentukan adalah untuk beribadah kepada-Nya. Integritas teologis kita, kritis yang harus kita miliki, sikap kematangan jiwa, dan sikap untuk merubah diri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah teladan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang menjadi teladan bagi kita semuanya, teladan sepanjang zaman. Demikian khotbah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak cucu yang soleh solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai inspirasi kita sepanjang zaman. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi وسن بملائكة مسبكة للرسل. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. رضي الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قوة الحي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون